kalau ada pra peradilan kemudian ya mungkin aparat penegak hukum langsung melimpahkan sehingga gugur. Sekarang tidak bisa seperti itu. Maksudnya kalau masih ada prapit dilimpahkan, prapit tetap harus diperiksa. Tapi bukan berarti kalau sudah dilimpahkan prapit bisa diulang berkali-kali, tidak seperti itu. Jadi saya rasa itu cukup clear. Mudah-mudahan ini bisa perkaranya cepat selesai, masuk pokok perkara dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, khususnya untuk korbannya itu Pak Joko. Pak, tadi kan disebut bahwasanya jaksa belum mengasih BAP ke pihak terdakwa, itu tanggapannya seperti apa? Yaitu adalah dialektika persidangan yang tentu semua kami serahkan kepada para pihak yang bersidang. Kepentingan kami sudah diwakili oleh penuntut umum dan majelis hakim juga sangat tegas bersikap, sehingga kita lihat tadi majelis hakim juga sudah memerintahkan kepada penuntut umum sebelum perlawanan mohon diserahkan berkasnya. Dan saya rasa ini hal yang biasa dalam persidangan dan saya yakini itu juga bukan masalah yang besar dan itu akan diselesaikan. Anda yakin bahwasannya nanti bentuk perlawanan Dr. Tifa akan ditolak hakim atau seperti apa? Kalau melihat dari pengalaman kami dan analisa kami terhadap dakwaan tadi, dakwaannya sudah sempurna menurut kami. Sehingga menurut kami tidak ada hal teknis lagi yang bisa dilawan secara teknis karena perlawanan ini hanya masuk pada materi surat dakwaan. Tidak masuk pada pembuktian, tidak masuk kepada alat bukti dan sebagainya. Dan surat dakwaan berdasarkan tadi menurut kami sudah sempurna, sehingga keyakinan kami itu akan ditolak. Bang, untuk sidang Roy Suryo juga sudah masuk regis untuk disidangkan lagi. Nah ini yang sebenarnya kami tunggu juga, Mas, bahwa dengan adanya SMA tersebut dan dengan adanya sikap tegas dari majelis hakim mengenai perkara Ibu Tifa, kami berharap dan kami meyakini juga bahwa segera akan disidangkan juga sidang pertama untuk Pak Roy Suryo. Tapi memang sudah masuk nomor regisnya untuk disidangkan. Sudah ada ya. Sudah ada. Jadi tinggal kita tunggu kapan sidang pertamanya. Tapi dari kuasa hukumnya tadi berpendapat bahwa saat dakwaan ini juga nggak beda jauh dengan dakwaan yang dulu dan juga ini sangat intinya. Iya, memang secara alat bukti semua sudah clear, tidak perlu ada yang dirubah, hanya masalah teknis pembuatan surat dakwaan kemarin itu kan. Sehingga sekarang sudah diperbaiki dan ini hal yang sangat wajar dengan adanya masa transisi KUHP dan KUHP baru. Sehingga dakwaan-dakwaan ini yang infonya juga, dakwaan Pak Roy juga sudah diperbaiki untuk menyesuaikan sesuai dengan arahan dari majelis hakim di perkara ini. Clear. Terima kasih ya. Oke. Bang Andi. Ya, memang seharusnya maksimum itu kan 6 bulan menurut saya, Mas. Tapi kembali lagi ini tidak ada penahanan. Bisa jadi lebih cepat juga. Itu semua wewenang dari majelis hakim, tapi mudah-mudahan tentu kami sebagai perwakilan dari korban berharap perkara ini diselesaikan secepat-cepatnya, sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, setuntas-tuntasnya. Sehingga apapun putusan nanti, tidak ada pihak lagi yang dapat mempermasalahkan mengenai ijazah asli Pak Jokowi. Bang, dengan keluarnya SMA 3 nomor 2006 dengan dia mempraktikkan lagi tuh boleh-boleh aja Bang ya dalam konteks hukum ini yang sudah masuk ke perkara itu gimana Bang? Ya memang silahkan saja berdasarkan SMA tersebut silahkan saja. Namun kan sudah ada arahan dari Mahkamah Agung. Hasilnya seperti apa? Dan tidak akan menghambat pokok perkara itu yang sebenarnya paling penting. Kami tidak pernah mempermasalahkan mau 5 kali, 50 kali, ya silahkan saja. Tapi kami tidak mau sampai pokok perkara ini ditunda hanya karena adanya prapit yang berkali-kali. Karena itu kan tentu adalah hak korban yang sangat dirugikan di situ. Dan ini bukan hanya perkara Pak Jokowi, Mas. Ini sudah terjadi infonya di berbagai perkara di luar kota juga, di berbagai pengadilan negeri, berbagai kasus. Sehingga jangan sampai ini menjadi presiden buruk juga dan kami sangat apresiasi Mahkamah Agung mengambil sikap yang sangat cepat, sangat tegas untuk memberikan jawaban atas isu ini. Intinya dari pihak terdakwa atau terlibat kemarin ini tidak mangkir dan dia siap 3 tahun 4 tahun untuk sidang proses ini itu gimana Bang menanggapi Bang? Ya kalau berdasarkan SEMA kan tetap 6 bulan sebenarnya dan menurut pengalaman kami nggak ada perkara di tingkat pertama yang 3 tahun 4 tahun seperti itu, ya itu mungkin adalah emosional sesaat saja lah. Namun menurut kami tetap perkara ini pembuktiannya, alat buktinya sudah sangat kuat. Pak Jokowi sudah berulang kali juga menyatakan siap hadir, walaupun dari pihak Bu Tifa dan kawan-kawan masih sering memframing seakan-akan Pak Jokowi takut tidak akan hadir. Tapi kami menegaskan kembali dalam kesempatan ini bahwa Pak Jokowi akan hadir
Karena pada kami pun beliau sudah menanyakan berkali-kali kapan sidang yang dapat menghadirkan Pak Jokowi untuk menentukan ijazahnya. Tapi kalau untuk pandangan abang sebagai melihat hakim tadi gimana bang? Pandangan dari abang sendiri? Menurut kami hakim sangat baik, sangat tegas ya mengambil sikapnya. Tentu kami sangat objektif dalam melihat suatu hal. Walaupun kemarin sempat eksepsinya atau perlawanan yang diterima, kami tetap menghormati dan kami meyakini bahwa itu adalah hal yang sangat baik. Kenapa? Lebih baik hal-hal yang perlu disempurnakan lebih awal. Jangan sampai sudah akhir ternyata dakwaannya ada kekurangan dan sebagainya. Jadi itu kami sangat hormati dan kami meyakini bahwa majelis hakim dapat memimpin persidangan ini dengan baik sehingga semua hak, bukan hanya hak kami, hak terdakwa pun sangat dilindungi. Buktinya kemarin mangkir pertama juga masih dikasih kesempatan. Mungkin di perkara lain bisa saja. Ada saja yang mangkir pertama langsung ditangkap, ditahan dan sebagainya. Tapi ini tidak. Majelis hakim sangat objektif melihatnya dan kami sangat juga menghormati. Cukup.